Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5126 lulus. Pada saat yang sama, di gua lain, Li Juenian mendorong peti mati hingga terbuka dan melihat ke bawahnya, lalu langsung mengerutkan kening. Aneh. Kenapa tidak ada lingkaran sihir di bawah peti mati ini? Beberapa peti mati memiliki lingkaran sihir aneh di bawahnya, tetapi beberapa tidak. Aneh sekali. Li Juenian juga sedikit bingung dengan fenomena aneh di sini. Kemudian, Li Juenian hendak membuka peti mati, tetapi tiba-tiba, peti mati itu terbuka sendiri, yang membuat Li Juenian takut. Li Juenian gugup, dan ketika melihat sosok itu duduk dari peti mati, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia menghunus pedangnya, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bunuh penyerbu itu. Setelah mumi itu duduk, ia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara serak. Penyerbu, apakah kau sedang membicarakan aku? Li Juenian memikirkan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Bukankah dia penyerbu di sini? Jelas, ini bukan pertama kalinya Li Juenian bertemu mumi. Maka, pada saat itu, Li Juenian menyerang lebih dulu, pedang tajamnya menebas leher mayat itu. Bilahnya mencekik mayat itu hingga berkeping-keping, meremukkan tulang-tulangnya, dan menghamburkannya menjadi debu. Setelah mayat itu meninggal, Li Juenian menghela napas lega, berbisik, tempat ini sungguh aneh. Kuharap saudara Lin baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa padanya. Petik 2. Tapi itu mustahil. Kekuatan saudara Lin seharusnya setara denganku. Jika aku baik-baik saja, maka saudara Lin juga seharusnya baik-baik saja. Meskipun mumi-mumi ini sulit dihadapi, ki, darah, kultivasi, dan daya hidup mereka semuanya telah berkurang drastis. Hanya 1/10 dari kekuatan mereka yang tersisa, jadi membunuh mereka seharusnya tidak sulit. Li Juenian menghibur dirinya dengan beberapa patah kata, lalu berbalik dan berjalan keluar gua, bergumam, cahaya pelangi apa itu yang tiba-tiba bersinar melalui air sensian tadi. Di lorong sempit itu, Lin Bai mengaktifkan mata Dharma Suranya dan mengintip keluar, melihat mumi-mumi berkumpul di dalam gua. Jumlah mereka terus bertambah, seolah-olah semua mumi di dalam peti mati telah melarikan diri. Pemandangan itu membuat kulit kepala Lin Bai merinding dan bulu kuduknya berdiri. Sialan. Lin Bai mengumpat pelan, berbalik dan mengaktifkan keempat pedang terbangnya sekuat tenaga, menebas dinding batu untuk membuat lorong. Kini, gua itu terhalang oleh mumi-mumi, membuat Lin Bai tak punya jalan mundur selain terus maju. Mumi-mumi itu begitu banyak, dan meskipun Lin Bai tak kesulitan menghadapinya, segerombolan semut pun masih bisa membunuh seekor gajah. Swiss, Swiss, Swiss. Keempat pedang terbang itu menari-nari, menerbangkan debu dari dinding batu. Tak lama kemudian, Lin Bai telah membuat lorong. Pada saat itu, mumi-mumi dari gua juga masuk. Mereka menatap Lin Bai dan, tanpa sepatah kata pun, menyerang. Lin Bai mengaktifkan keempat pedang terbangnya untuk membuat lorong, sekaligus mengaktifkan pedang iblisnya untuk melawan mereka. Siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Bunuh para penyusup itu. Bunuh. Para mumi, dengan wajah tegas, meneriakkan kata-kata yang sama serempak. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa kurungan mereka yang berkepanjangan di dalam peti mati telah menghancurkan kekuatan hidup, ki, dan kultivasi mereka, meninggalkan mereka dengan ingatan yang kacau dan terdistorsi. Kini, setelah terbangun, mereka hanya mengingat sebuah kenangan singkat, terukir dalam ingatan cahaya pelangi, membunuh penjajah. Penjajah ini, tentu saja, adalah Lin Bai. Satu pedang, menyelimuti langit. Lin Bai melepaskan jurus pembunuh tahap kedua dari teknik pedang teratai hijau. Energi pedang biru yang menyilaukan melesat ke depan, menghancurkan beberapa mumi menjadi berkeping-keping. Namun setelah Lin Bai membunuh mumi pertama, gelombang mumi baru menyerbu dari belakang, menerjang ke arahnya. Lorong itu sempit, membuat Lin Bai tidak punya cara untuk mundur atau menghindari mereka, memaksanya untuk menghadapi mereka secara langsung. Energi pedangnya melesat ke depan, memaksa mumi-mumi yang menyerang mundur. Namun, salah satu mumi menemukan kelemahan dalam energi pedang, melompat ke depan, dan menyerang dada Lin Bai dengan cakarnya. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat pasi. Begitu serangan itu mengenai sasaran, mumi-mumi lainnya menyerbu seperti serigala dan harimau. Lin Bai menggertakkan gigi dan melawan, sekaligus mengaktifkan keempat pedang terbangnya untuk membuka jalan ke depan. Cepat, Lin Bai merasakan gelombang kecemasan. Jika ia tetap terjebak di sini, cepat atau lambat ia akan dimangsa oleh mumi-mumi ini.
Satu-satunya pilihannya sekarang adalah segera membuka jalan dan mencapai ruang dalam gunung tempat peti mati emas itu berada, berharap menemukan jalan keluar. Surga memberi ganjaran bagi mereka yang bekerja keras. Tepat saat Lin Bai terluka dan hampir roboh akibat serangan mumi yang tak henti-hentinya, keempat pedang terbang itu akhirnya menembus dinding batu di depannya. Bang! Suara keras meletus, dan debu mengepul. Lin Bai akhirnya membuka jalan yang menghubungkan ruang dalam gunung. Secercah kegembiraan melintas di wajah Lin Bai, dan ia menebas dengan pedangnya. Bilah tajam itu memaksa mumi-mumi itu mundur, dan pada saat yang sama, ia menyerbu keluar dari jalan tersebut. Begitu keluar dari jalan itu, pandangan pertama Lin Bai adalah peti mati emas. Ruang ini menyerupai gua yang luas, tanpa pintu masuk di semua sisi. Seandainya Lin Bai tidak membuka paksa sebuah lorong, mustahil mencapai tempat ini. Gua itu sangat besar, berdiameter sekitar 10.000 meter dari utara ke selatan dan tingginya 100 kaki. Di tengahnya, terdapat sebuah panggung batu yang di atasnya terdapat peti mati emas yang sangat megah. Di bawah panggung, di titik buta, terdapat 4 kerangka, tampaknya telah lama mati. Buah dao yang layu dan tak bernyawa menggantung di perut mereka. Lin Bai langsung mengenalinya sebagai bukan buah dao dari seorang pendekar dao. Itu juga bukan buah dao dari alam buah dao Tai. Itu pasti buah dao dari alam Daluo. Dengan kata lain, keempat kerangka yang kini duduk bersila di sudut-sudut peti mati emas itu dulunya adalah para master buah dao Daluo yang kuat dan berpengaruh. 4 orang kuat di alam buah dao Daluo. Di luar sana terdapat mayat-mayat mumi iblis istana iblis 9 neter yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua iblis istana iblis 9 neter. Mungkinkah ini, harta karun istana iblis 9 neter di dalam menara pemurnian iblis? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lin Bai. Keberadaan sebuah gudang harta karun di dalam menara pemurnian iblis selalu menjadi rahasia. Sisa-sisa istana iblis 9 neter yang terkurung di sana tidak langsung mati. Karena tahu mereka tidak bisa melarikan diri, mereka merancang cara untuk menyembunyikan semua harta karun istana iblis 9 neter di suatu tempat di dalam menara. Lokasi ini tetap tidak diketahui. Inilah tujuan utama pelatihan para murid Sekte Tiansui di Menara Pemurnian Iblis, untuk menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh istana iblis 9 neter. Bunuh para penyerbu. Bunuh. Pada saat itu, para mumi menyerbu di belakangnya. Lin Bai terpaksa terbang maju, tiba di dekat peti mati emas di atas panggung batu. Menoleh ke belakang, para mumi belum muncul dari lorong. Lin Bai segera memikirkan solusi, mengamati sekelilingnya untuk mencari jalan keluar lain. Tidak ada pintu di sini. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Bukankah itu berarti Lin Bai akan mati di sini? Secercah kecemasan melintas di wajah Lin Bai saat ia melihat sekeliling, tatapannya tertuju pada peti mati emas. Seketika, Lin Bai menggertakkan gigi, menghunus pedang ajaibnya, dan membuka paksa peti mati itu. Ia membukanya, mengintip ke dalam. Di dalam peti mati, ia melihat seorang wanita secantik bidadari. Entah sudah berapa lama ia terbaring di sana, tetapi waktu sama sekali tidak memengaruhinya. Kecantikannya tetap tak tertandingi, wajahnya halus, kulitnya putih kemerahan, bibirnya berseri-seri dengan kecantikan yang memikat. Matanya terpejam, bulu matanya lentik, seperti peri yang tersesat di dunia manusia. Seorang wanita, iblis dari istana iblis 9 neter rela bersusah payah melindungi seorang wanita. Lin Bai tak kuasa menahan napas kaget. Saat itu, mumi-mumi itu keluar dari lorong, tiba di tempat ini. Lin Bai tak sempat memikirkannya. Ia mengamati peti mati emas itu dengan pikirannya dan tidak menemukan bahaya di dalamnya. Ia melompat ke dalam peti mati emas itu. Dengan luapan kekuatan spiritual, ia menyelimuti peti mati dan peti mati bagian luar. Bab 5127, Wanita Berbaju Merah. Mumi-mumi berhamburan keluar dari lorong. Sesampainya di sana, Lin Bai tak terlihat, jadi ia melihat sekeliling. Banyak mumi lain masih berdesakan masuk. Di saat yang sama, terdengar suara kesal dari dalam, apa-apaan kalian semua berdesak-desakan. Beri jalan untukku. Beri jalan, beri jalan. Beri jalan. Suara itu semakin tidak sabar. Kemudian, api 9 warna tiba-tiba meletus di lorong, membakar semua mumi yang menghalangi jalan menjadi abu. Sialan, aku sudah bilang untuk memberi jalan, tapi kau tak mau mendengarkan. Setelah api 9 warna itu memudar, seekor gagak mengepakkan sayapnya dan terbang masuk dengan aura superioritas.
Ia segera melihat peti mati emas, lalu tatapannya tertuju pada 4 kerangka master buah Daluo Dao di bawah podium, matanya berbinar-binar keserakahan. Di dalam peti mati emas, Lin Bai mendengar rintihan dan geraman pelan para mumi yang mengelilingi peti mati luar. Ia menahan napas dan bersembunyi di dalamnya, berharap mumi-mumi itu akan pergi sendiri setelah tidak menemukan siapapun. Di dalam peti mati, Lin Bai menekan dirinya ke tutupnya. Namun, ruang itu begitu sempit sehingga bahkan dengan bibirnya menempel di tutupnya, ia dan wanita di dalam peti mati itu sangat dekat, mata mereka bertemu. Hidung mereka hanya berjarak 1 inci. Dada wanita itu, khususnya, tampak megah dan kokoh, dan di dada Lin Bai, terasa lembut dan empuk. Tidak diketahui berapa lama wanita itu terbaring di dalam peti mati, tetapi suhu tubuhnya tetap normal, jelas seperti makhluk hidup. Dia belum mati. Lin Bai merasakan kehangatan wanita itu, dan rasa takut bergejolak di hatinya. Kini begitu dekat, Lin Bai dapat mengamati wajah wanita itu yang halus, kulitnya yang putih bersih, dan, yang terpenting, aroma lembut yang terpancar darinya, aroma menyegarkan bagai mimpi. Mengenakan gaun sutra merah tua dan dimahkotai jepit rambut emas dan giok, ia memancarkan keanggunan dan keelokan. Wanita ini sungguh tak tertandingi kecantikannya. Setidaknya, di antara semua wanita yang pernah ditemui Lin Bai, hanya segelintir yang bisa menandingi kecantikannya. Setelah melirik sekilas, Lin Bai mengamati sekeliling. Tidak ada apapun di sekitar peti mati, tidak ada harta karun yang bisa ditemukan, tetapi ia melihat sebuah cincin di jari wanita itu. Cincin itu ditempa dari besi emas yang tidak diketahui, bertatahkan sepotong batu giok hijau seukuran kuku jari. Pecahan batu giok itu memang sebuah pecahan. Melihat pecahan batu giok hijau itu, mata Lin Bai berbinar. Ia mengenali batu giok hijau ini, dan ia masih memiliki 3 keping tersembunyi di dalam dirinya. Ia pertama kali mengetahui pecahan aneh ini dari Ling Tianzi. Ling Tianzi, yang dulunya merupakan tokoh berpengaruh di dunia spiritual, telah melakukan perjalanan ke benua Savage untuk mencari pecahan-pecahan itu dan tetap berada di dalam sekte pedang roh. Saat itulah Lin Bai pertama kali mengetahui harta karun misterius ini. Setelah banyak mencari, Lin Bai akhirnya menemukan 3 pecahan. Ia sekarang menyimpan masing-masing satu di dalam hati, lautan kesadaran, dan tulang punggungnya. Sebelumnya, Yi Zian dan Li Juenian telah mengungkapkan bahwa orang-orang kuat Sekte Tiansui telah memenjarakan pemimpin Istana Iblis 9 Neter alih-alih memusnahkannya, justru untuk menemukan pecahan giok hijau aneh ini. Tanpa diduga, Lin Bai menemukan sebuah pecahan pada wanita itu di dalam peti mati emas di bawah puncak Tianzu. Menyadari pecahan itu, Lin Bai mengulurkan tangan dan perlahan melepaskan cincin dari jari putih giok wanita itu yang halus. Saat cincin itu meninggalkan jari wanita itu, pecahan giok hijau itu tiba-tiba terlepas, berubah menjadi aliran cahaya, dan memasuki tubuh Lin Bai, lenyap tanpa jejak. Lin Bai dengan cepat melepaskan kesadaran ilahinya untuk melacaknya, akhirnya menemukan pecahan itu di dalam dantiannya. Pecahan giok hijau di laut Qi dantian Lin Bai memancarkan cahaya hijau zamrud yang menawan dan menyilaukan. Setelah beberapa saat, cahaya itu menghilang ke laut Qi, seolah-olah tidak pernah muncul. Hilang lagi. Lin Bai berusaha mati-matian untuk berkomunikasi dengan pecahan giok itu, tetapi akhirnya, ia tak berdaya. Sekeras apapun Lin Bai mencoba, pecahan giok itu seolah tak ada, mengabaikannya sepenuhnya. Setelah banyak pertimbangan, Lin Bai hanya bisa mengesampingkan pikirannya untuk saat ini. Setelah keluar dari tempat berbahaya ini, ia perlahan akan mengeksplorasi kegunaan pecahan giok itu. Setidaknya satu hal yang Lin Bai yakini, pecahan-pecahan itu tidak berbahaya baginya untuk saat ini. Menyaksikan pecahan giok itu menghilang ke laut Qi dantiannya, Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu mengangkat kepalanya lagi untuk menatap wajah wanita itu. Saat itu, Lin Bai ketakutan. Tiba-tiba, wanita itu membuka matanya. Perhatian Lin Bai tertuju pada pecahan giok itu, tetapi ia tidak menyadarinya terbuka. Ketika Lin Bai mendongak, wanita itu menatapnya tajam dengan matanya yang cerah dan indah. Keduanya saling menatap, wajah Lin Bai pucat pasi karena ketakutan, sementara ekspresi wanita itu tetap tenang, tanpa sedikit pun emosi. Matanya berbinar-binar, berputar-putar di rongganya saat ia mengamati Lin Bai dari atas ke bawah. Lin Bai tak bisa membaca ekspresi apapun di matanya, maupun kemarahan terhadapnya. Ia tetap diam, menatap Lin Bai tanpa ekspresi, tak sedih maupun senang, tak marah maupun sedih.
Tepat saat Lin Bai ketakutan dan kehilangan kata-kata, ia merasakan peti mati itu terbuka sedikit demi sedikit. Oh tidak! Mungkinkah mumi-mumi itu telah menemukan tempat persembunyianku? Pikiran Lin Bai langsung teralihkan. Dengan sebuah pikiran, 4 pedang terbang melayang di sekelilingnya. Begitu peti mati itu terbuka sepenuhnya, Lin Bai tak punya pilihan selain melawan mereka sampai mati. Dengan dentang, peti mati itu terbuka, seberkas cahaya bersinar masuk. Pada saat yang sama, Lin Bai memanggil 4 pedang terbang, menebas celah itu menuju dunia luar. Cahaya pedang yang tajam dan tak tertandingi segera menerangi ruangan. Kemudian, teriakan kaget terdengar dari luar, "Ya Tuhan! Lin Bai, apa kau gila? Apa kau akan membunuh kreditormu?" Mendengar suara itu, hati Lin Bai menghangat. Ia segera mendorong peti mati itu dan melompat keluar. Ia melihat gagak itu mengepakkan sayapnya, matanya berkilat ketakutan saat melayang di udara. Gagak, Lin Bai menghela napas lega. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jejak mumi-mumi itu. Di mana mereka? Lin Bai sama sekali tidak tahu. Gagak itu, yang putus asa mencari harta karun, merasa mumi-mumi itu menghalangi jalannya. Dalam amarahnya, ia menyemburkan aliran api abadi, membakar semuanya menjadi abu. Semuanya habis, gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat, bertanya dengan penuh semangat, "Peti mati emas ini terlihat sangat berharga. Harta apa yang kau temukan di dalamnya?" Peti matinya. Lin Bai tersadar kembali, teringat bahwa wanita itu telah membuka matanya. Ia berteriak, "Oh tidak, lari!" Seketika, Lin Bai menghentakkan pedang terbangnya, menyerbu keluar dari lorong. Meskipun Lin Bai tidak tahu tingkat kultivasi wanita itu yang sebenarnya, seorang wanita yang begitu dihargai oleh pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter jelas bukan orang biasa. Ia juga jelas bukan prajurit biasa, kultivasinya kemungkinan beberapa kali lipat lebih tinggi daripada mumi-mumi ini semasa hidup. Gagak itu baru saja tiba, setelah mengumpulkan harta karun dari 4 kerangka buah Daluo Dao. Sebelum ia sempat memahami situasi sepenuhnya, ia diseret oleh Lin Bai keluar dari lorong. "Monster macam apa yang membuatmu begitu takut?" Penasaran, gagak itu bertengger di bahu Lin Bai, melirik peti mati emas itu. Tepat saat itu, sebuah tangan halus menekan peti mati dengan lembut, dan seorang wanita berdandan merah perlahan duduk. Ia melihat ke arah Lin Bai yang terbang dengan ekspresi datar. "Brengsek, lari. Kenapa penyihir tua ini belum mati juga?" Gagak itu berteriak kaget, bulunya berdiri tegak. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang dari bahu Lin Bai, langsung menuju tepi puncak Tianzu. Kecepatan gagak itu jauh lebih cepat daripada Lin Bai. Bab 5128 Metode Istana Iblis 9 Neter. Lin Bai menunggangi pedang terbangnya, melesat keluar dari lorong dengan cepat. Gagak itu, setelah melirik wanita itu sekilas, menjerit kaget, bulunya berdiri tegak. Gagak itu terbang dari bahu Lin Bai, berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar dari puncak Tianzu. Gagak itu lenyap dari pandangan Lin Bai dalam sekejap, sekelebat keterkejutan melintas di wajahnya. Gagak sialan itu, dia benar-benar lari sendirian. Sungguh tidak setia. Lin Bai mempercepat pedang terbangnya, terjun ke air Sensian dan keluar dari puncak Tianzu. Terlepas dari status wanita itu di Istana Iblis 9 Neter, atau tingkat kultivasinya, jika seseorang seperti dia terbangun dan menjadi marah, itu akan menjadi situasi yang menghancurkan. Dilihat dari ekspresinya, dia pasti tertidur begitu lama sehingga ingatannya kabur, dan dia belum sepenuhnya memahami situasinya. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, bahkan jika Lin Bai mencoba melarikan diri, kemungkinan besar itu mustahil. Di air Sensian, Lin Bai bertemu Li Juenian. "Adik Lin Bai, kenapa kau terburu-buru?" tanya Li Juenian, melihat Lin Bai mendekat, wajahnya pucat dan ketakutan. "Adik Li Juenian, senang bertemu denganmu. Ayo pergi, ini tempat berbahaya." Lin Bai menyeret Li Juenian bersamanya, bergegas keluar dari air Sensian. Keduanya bergegas keluar dari air Sensian dan kembali ke gua puncak Tianzu, lalu langsung keluar dari puncak Tianzu. Setelah meninggalkan puncak Tianzu dan kembali ke lembah yang sama, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat puncak Tianzu seperti biasa, tanpa gangguan. Ia menghela napas lega. Sepertinya mereka tidak mengejarku. Tidak ada gangguan yang mengejutkan seperti kemunculan iblis tua itu. Ia melirik puncak Tianzu, matanya dipenuhi keterkejutan. Wanita itu memperhatikan Lin Bai mengambil cincin itu.
Ia pasti tahu asal-usul pecahan giok hijau itu, jadi bagaimana mungkin ia tidak ingin mendapatkannya kembali. Tapi ia tidak mengejarnya. Hal ini membuat Lin Bai bingung. Adik Lin Bai, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau begitu ketakutan? Li Juenian bertanya kepada Lin Bai dengan rasa ingin tahu setelah meninggalkan puncak Tianzu. Meskipun Li Juenian baru mengenal Lin Bai sebentar, ia tahu bahwa Lin Bai adalah orang yang tenang. Jika ia tidak menemukan sesuatu yang tabu, Lin Bai tidak akan pernah melarikan diri dari puncak Tianzu dengan panik seperti itu. Aku memang menemukan sesuatu di bawah puncak Tianzu, tapi aku belum tahu bagaimana mengungkapkannya. Mata Lin Bai menyipit, pikirannya memilah-milah informasi tentang puncak Tianzu. Li Juenian melihat Lin Bai terlalu ketakutan, jadi ia berhenti bertanya dan berkata, kalau begitu, saudara muda Lin Bai, istirahatlah yang cukup. Ketika saudara senior Yi Zian kembali, kita akan membahasnya. Lin Bai mengangguk, minggir, memejamkan mata, dan kembali tenang. Pada saat ini, 5 jenderal dewa juga berkumpul, menanyakan situasi di dalam puncak Tianzu. Li Juenian menjelaskan secara singkat bahwa ia tidak menemukan apapun, tetapi dilihat dari ekspresi Lin Bai, sepertinya ia telah mendapatkan sesuatu. Kelima jenderal itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecilkan mata mereka ketika melihat wajah pucat Lin Bai. Lin Bai adalah sosok setenar Yi Zian, dan ia adalah salah satu calon putra suci di Sekte Tiansui. Hal mengerikan apa yang ada di bawah puncak Tianzu yang bisa membuat Lin Bai ketakutan seperti ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Bai baik-baik saja, dan monster tua seperti gagak itu ketakutan dan melarikan diri dengan panik, menunjukkan betapa mengerikannya wanita itu. Li Juenian dan kelima jenderal tidak mengganggu Lin Bai, membiarkan Lin Bai pulih dan menunggu Yi Zian kembali sebelum membahas langkah-langkah penanggulangan. Lin Bai sedikit tersadar, berjalan ke dalam kegelapan, dan berbisik, gagak, aku tahu kau di sini, keluarlah. Di tengah badai salju yang suram, seekor gagak hitam terbang dan hinggap di bahu Lin Bai. Lin Bai menemukan sebuah puncak yang tinggi, menatap puncak Tianzu di kejauhan, dan bertanya, bagaimana situasi di puncak Tianzu? Tahukah kau? Gagak itu cemberut dan berkata, aku belum mengetahuinya. Tapi aku punya gambaran umum. Katakan padaku, aku benar-benar bingung tentang puncak Tianzu. Lin Bai menggosok alisnya dengan cemas, raut wajahnya menunjukkan rasa sakit. Gagak itu berkata, semua pengaturan puncak Tianzu adalah untuk wanita berbaju merah di dalam peti mati emas. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh lapangan es adalah untuk wanita berbaju merah. Seluruh lapangan es, metode terlarang sihir, pelarangan angin dan salju, hanya dibuat untuk mengisolasi orang luar. Dan mereka membuat formasi rahasia di seluruh lapangan es, yang seharusnya adalah formasi Ibu Pertiwi Luotian. Tujuan utama formasi ini adalah untuk menyerap kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Seperti yang kau lihat, seluruh menara pemurnian iblis berada dalam kondisi rusak dan membusuk. Penyebabnya pasti formasi Luotian Ibu Pertiwi. Dan pusat formasi Luotian Ibu Pertiwi adalah puncak Tianzu. Mereka menggunakan puncak Tianzu sebagai basis untuk membangun formasi lain, yang disebut formasi Void Adu Banteng. Tujuan formasi ini adalah untuk memurnikan energi spiritual. Petik 2. Mendengar kata-kata gagak itu, Lin Bai tak kuasa menahan rasa takut. Ia tak menyangka ada begitu banyak rahasia di puncak Tianzu dan lapangan es. Jika bukan karena penyebutan gagak itu, Lin Bai tak akan menyadari tanda-tanda keberadaan formasi Luotian Ibu Pertiwi maupun formasi Void Adu Banteng. Bahkan buah dao penelan langit pun tak bereaksi sedikit pun. Namun, ini memang pengaturan yang aneh. Jika kedua formasi ini begitu mudah ditemukan, bukankah Sekte Tiansui sudah menemukannya? Bukan giliran Lin Bai untuk menyelidikinya. Gagak itu melanjutkan, di bawah puncak Tianzu, terdapat formasi agung lainnya, yang dikenal sebagai formasi Yin yang abadi. Tujuan utamanya adalah untuk menyerap dan memurnikan energi spiritual formasi Luotian Ibu Pertiwi dan memanfaatkan kekuatan hidup para prajurit di dalam peti mati penciptaan Yin yang mereka. Peti mati tempat para prajurit itu berada disebut peti mati penciptaan Yin Yang. Peti mati ini merupakan harta tak ternilai di alam iblis. Banyak keluarga dan sekte pernah menghabiskan energi dan sumber daya mereka untuk membuat peti mati ini bagi leluhur mereka yang masa hidupnya hampir berakhir, memperpanjang hidup mereka. Setiap peti mati penciptaan Yin yang tak ternilai harganya dan sangat sulit dipalsukan. Saat ini,
Sebagian besar peti mati penciptaan Yin Yang yang tersisa di alam iblis dimiliki oleh sekte-sekte besar dan terkuat. Sisanya kemungkinan besar berada di puncak Tianzu. Lin Bai terkesiap. Ia hanya bisa membayangkan betapa besar upaya yang telah dilakukan Istana Iblis 9 Neter untuk mendapatkan begitu banyak peti mati penciptaan Yin Yang. Peti mati penciptaan Yin Yang sangat sulit dibuat, dan hanya sedikit di seluruh alam iblis yang mampu memurnikannya. Mengingat sifat Istana Iblis 9 Neter, tentu saja mereka tidak mungkin memurnikannya sendiri, mereka pasti telah merampoknya. Apakah pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter membangun pertahanan berat di lapangan es hanya untuk wanita berbaju merah itu? Gumam Lin Bai, menatap gagak itu. Tadi, ketika kau melihat wanita itu, kau berbalik dan lari. Apa kau mengenalnya? Mendengar pertanyaan ini, gagak itu berpikir keras, perlahan memiringkan kepalanya, matanya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Setelah beberapa saat, gagak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku lupa, tapi aku samar-samar ingat bahwa wanita ini memiliki status yang sangat tinggi di Istana Iblis 9 Neter. Dan dia sangat kuat." Bab 5129. Ayo cepat temui aku. Puncak Tianzu. Setelah Lin Bai, Li Juenian, Crow, dan yang lainnya terbebas dari puncak Tianzu, air Sensian kembali tenang. Wanita berbaju merah, bangkit dari peti matinya, menatap ke arah Lin Bai dan Crow melarikan diri, matanya yang kusam dan mati rasa perlahan-lahan kembali bersinar. Senyum manis perlahan terbentuk di bibir merahnya, lalu suara merdu, seperti kicauan burung lark yang riang, bergema di istana bawah tanah yang kosong. Menarik, pemuda itu ternyata memiliki 3 fragmen di dalam dirinya. Menghitung satu yang diambil dariku, jumlahnya 4. Burung hitam. Apakah itu gagak? Kawan lama, sampai jumpa lagi. Kata wanita berbaju merah, tatapannya berkaca-kaca sejenak sebelum perlahan bangkit dari peti matinya. Aura samar terpancar darinya, bergema di seluruh menara pemurnian iblis. Temui aku segera. Wajahnya tetap tenang, kata-katanya tak terdengar, namun suaranya bergema di seluruh menara pemurnian iblis, menggema di telinga setiap iblis yang masih hidup dari Istana Iblis 9 Neter. Tabrakan. Melintasi Pulau Seribu Kematian, di Lautan Hitam, kura-kura raksasa menyeret pulau binatang laut menembus angin dan ombak, maju. Jauh di dalam pulau binatang laut, tersembunyi di balik gunung, berdiri sebuah istana kuno. Di balik bayangan istana, sesosok gelap meringkuk, suaranya diselingi teriakan melengking, "Ah! Aku akan membunuh bocah klan pemakan langit itu. Saat aku mendapatkan kembali wujud fisik dan kekuatanku, aku akan menguliti bocah itu hidup-hidup." Ah! Sosok gelap ini adalah iblis hitam yang dibicarakan oleh para pengikut sekte Tiansui. Seorang abadi yang memiliki jiwa bela diri iblis. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar di samping telinga iblis hitam, "Cepat temui aku." Iblis hitam membeku sesaat, menatap ragu ke seberang pulau binatang laut. Setelah jeda singkat, raut wajah takjub melintas di wajahnya, dan ia berkata, "Suara apa itu? Mungkinkah legenda itu benar?" Seolah sebuah pikiran terlintas di benaknya, iblis hitam tertawa terbahak-bahak. "Ayo pergi ke padang es." Kura-kura yang menyeret pulau binatang laut itu meraung marah, lalu merangkak keluar dari air hitam. Selangkah demi selangkah, ia naik ke udara, menyeret pulau binatang laut menuju padang es. Sementara itu, jauh di dalam hutan tanpa cahaya, di dalam gua mayat 10.000 iblis, yang tersegel oleh jimat penekan iblis milik Yi Zian, aura pembunuh yang pekat tiba-tiba melonjak keluar, melepaskan diri. Dari dalam, sesosok yang dipenuhi aura mematikan terbang lebih dulu. Ia menatap ke arah padang es dan berkata dengan suara serak, "Leluhur suci telah bangun. Ikuti aku untuk menemuinya." Gemuruh. Gua mayat 10.000 iblis bergetar hebat saat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk berkumpul di padang es. Yang pertama menanggung beban serangan adalah mayat-mayat darah. Mayat-mayat darah yang tak terhitung jumlahnya berlari melintasi daratan, seperti laut yang diwarnai merah, menyebar ke seluruh menara pemurnian iblis. Mayat-mayat lainnya melayang di udara, dengan cepat menuju padang es. Mayat terdepan, terbalut pakaian abu-abu compang camping, memiliki wajah yang mengerut dan mata yang sayu. Aura tajam dan mematikan terpancar dari tubuhnya, sebuah sikap yang melarang siapapun untuk masuk. Ia adalah pemimpin gua mayat 10.000 iblis, boneka mayat yang terlahir dari kecerdasan spiritual. Ia dikenal sebagai Raja Mayat oleh para murid sekte Tiansui. Mayat-mayat darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tanah,
menyerbu ke arah lapangan es dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga para murid sekte Tiansui yang tak terhitung jumlahnya di dalam menara pemurnian iblis terkagum-kagum. Melihat mayat-mayat darah menyerbu ke arah mereka, bahkan para prajurit puncak alam Dewa Dao pun memucat ketakutan dan mundur ke jarak yang aman. Ya Tuhan! Kenapa semua mayat darah dari gua mayat 10.000 iblis kabur? Apakah itu yang terbang di udara, mayat perunggu dari gua mayat 10.000 iblis? Oh tidak, gua mayat 10.000 iblis sedang rusuh. Segera beritahu sekte. Banyak murid yang ditempatkan di menara pemurnian iblis menyadari keributan itu dan mengirim pesan ke sekte. Di atas lapangan es, di balik puncak Tianzu, Lin Bai berdiri di puncak gunung, menatap puncak Tianzu yang diselimuti salju. Gagak berbisik dari balik bahunya tentang taktik yang diterapkan oleh Istana Iblis 9 meter di dalam puncak Tianzu. Sayang sekali penyihir tua itu telah terbangun. Ada begitu banyak harta di dalam puncak Tianzu, tetapi kita tidak akan punya kesempatan untuk masuk dan mengambilnya, kata Gagak dengan nada pasrah. Bukankah kau tak kenal takut? Kau bahkan berani masuk ke makam ilahi kekosongan milik seorang guru besar dan mencuri harta karun itu. Apa kau takut pada wanita berbaju merah itu? Tanya Lin Bai ragu. Kau tidak tahu apa-apa. Para penguasa kuat di dalam Void Divine Mausoleum tidak berani menyerang atau menampakkan diri begitu saja, takut ketahuan dan langsung dimusnahkan oleh hukum langit dan bumi. Wanita berbaju merah itu berbeda. Dia bukan penguasa kuat yang bersembunyi dari hukum langit dan bumi. Dia makhluk hidup, makhluk yang sangat kuno. Meskipun Crow tidak dapat mengingat asal-usul wanita berbaju merah itu, Lin Bai dapat merasakan ketakutannya yang mendalam setiap kali Crow menyebutkannya. Dia tampak muda, seusiaku. Kenapa kau memanggilnya penyihir tua? Tanya Lin Bai. Lin Bai tahu wanita berbaju merah itu pasti sangat tua, dan dia menanyakan ini karena ingin belajar lebih banyak tentangnya dari Crow. Ingatan Crow memang aneh. Hanya ketika dia menyinggung hal-hal tertentu, ingatannya muncul kembali sedikit, lalu lenyap seketika. Karena itu, Lin Bai hanya bisa terus bertanya, berharap ingatan Crow akan sedikit pulih. Wanita ini sangat licik, dia. Crow tiba-tiba menjadi emosional, tergagap. Dia selingkuh dariku. Lin Bai, sebaiknya kau menjauh dari wanita ini. Dia bukan orang baik. Dia pembohong, pembohong besar. Raung Gagak itu dengan marah. Dia selingkuh darimu. Lin Bai terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Bagaimana mungkin Gagak secerdas itu bisa diselingkuhi? Apa yang dia selingkuhi darimu? Uang, seks, atau perasaan? Lin Bai terus bertanya. Tentu saja dia selingkuh darimu. Aku tidak tertarik pada burung tanpa bulu atau wanita. Gagak itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Sepertinya dia masih menganggap pandangannya tentang memilih pasangan cukup suci. Dia selingkuh dari hartaku. Dia selingkuh dari seni bela diriku. Sialan, sialan, ini benar-benar terkutuk. Gagak itu mengumpat berulang kali. Harta apa yang kau berikan padanya? Seni bela diri apa? Tanya Lin Bai buru-buru. Gagak itu memikirkannya dengan serius dan perlahan memiringkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, aku lupa, tapi bagaimanapun juga itu adalah harta yang sangat berharga. Setidaknya itu sangat berharga di dunia ini. Lin Bai, jangan percaya wanita ini, jangan pernah percaya padanya. Jauhi dia, ini kata-kata tulus seorang veteran, pelajaran dari masa lalu. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, kenapa kau mengatakan ini padaku? Aku tidak mengenalnya. Gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, apa aku belum mengenalmu? Kau, pria yang penuh nafsu, tidak bisa berjalan ketika melihat wanita cantik. Wanita itu satu-satunya wanita cantik yang memukau di dunia. Apa kau tidak tergoda? Wajah tua Lin Bai memucat. Sepertinya citranya sebagai pria bejat di benak Gagak itu telah mengakar kuat di hatinya. Bab 5130, Pergerakan tak biasa di Menara Pemurnian Iblis. Saat Lin Bai dan Gagak itu sedang mengobrol, Gagak itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh keluar lapangan es. Ada apa? Lin Bai memperhatikan gerakan halus Gagak itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai, tempat ini penuh masalah, lebih baik cepat pergi. Aku akan menyelinap pergi dulu dan melihat apakah ada harta karun lain di Menara Pemurnian Iblis. Gagak itu terbang ke langit dan menghilang di tengah hamparan salju dan angin. Hei, apa maksudmu? Jelaskan maksudmu dengan jelas sebelum pergi. Lin Bai kebingungan. Gagak itu meninggalkan kalimat yang tidak dipahami Lin Bai dan berbalik.
Pada saat ini, Li Juenian dan 5 jenderal bergegas mencari Lin Bai. Mereka tampak cemas, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Saudara-saudara, ada apa? Kenapa kalian begitu panik? Tanya Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Jangan bicarakan itu dulu, saudara muda Lin Bai, ayo kita cari tempat bersembunyi dulu. Li Juenian buru-buru menarik Lin Bai dan segera pergi keluar lapangan es. Hanya beberapa langkah darinya, Lin Bai mendengar suara menakutkan di tengah badai salju, seperti daging yang bergesekan dengan tanah es. Ia mengaktifkan mata suranya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat aliran mayat darah yang tak berujung, menantang angin dan salju, menuju puncak Tianzu. Apa-apaan ini? Lin Bai tertegun. Mayat-mayat darah ini tampak familiar. Mereka dari gua mayat 10.000 iblis. Aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba berkumpul di dataran es, Li Juenian menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mayat-mayat darah itu sekarang praktis ada di mana-mana di dataran es. Kita tidak bisa pergi untuk saat ini. Ayo cari tempat bersembunyi, bisik Long Lansui, salah satu dari 5 jenderal ilahi. Segera, semua orang mundur ke tempat aman. Seorang pemuda di antara 5 jenderal ilahi mengeluarkan jaring kasa tipis dari tas penyimpanannya dan melemparkannya, menyelimuti mereka. Ini adalah harta karun yang diperoleh 5 jenderal ilahi setelah bertahun-tahun berkelana. Jaring ini memiliki kekuatan untuk mengisolasi dunia dan auranya. Berkali-kali, 5 jenderal ilahi dan Yi Zian berada di ambang keputusasaan, mengandalkan benda ini untuk bertahan hidup. Menyembunyikan kehadirannya, Lin Bai mencondongkan tubuh ke lereng bukit, mengamati pergerakan mayat-mayat berdarah. Apa yang dilakukan mayat-mayat berdarah ini di dataran es? Tepat ketika semua orang kebingungan, sesosok tubuh menjulang tiba-tiba muncul dari badai salju. Ia melayang di udara, jubah abu-abunya yang compang camping bergoyang tertiup angin dan salju, rambut abu-abunya yang panjang acak-acakan, wajahnya mengerut dan membusuk, dan aura kematian yang menakutkan terpancar darinya. Raja Mayat, 5 jenderal ilahi dan Li Juenian sama-sama berpandangan ngeri. Apakah itu Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis? Lin Bai terkejut. Lin Bai telah mengetahui dari Yi Zian bahwa saat ini ada 2 entitas terlarang di dalam menara pemurnian iblis, iblis hitam dari Pulau Binatang Laut di dalam Pulau Seribu Kematian, dan Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis. Iblis hitam, yang memiliki jiwa bela diri iblis dan merupakan mayat hidup, karenanya merupakan entitas terlarang. Raja Mayat ini, boneka mayat yang terlahir dengan kecerdasan, menentang kehendak langit, menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis telah berada di dalam menara pemurnian iblis. Aku belum pernah mendengar ada Raja Mayat yang meninggalkan gua ini. Apa yang terjadi? Tanya Long Lansui kaget. Tingkah laku Raja Mayat yang tiba-tiba dan tak menentu itu tak diragukan lagi mengirimkan sinyal ke menara pemurnian iblis. Iblis dari Istana Iblis 9 Neter tampak gelisah. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari salju yang membeku. Lin Bai dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat sesosok makhluk besar mendekat dari salju. Setiap kali anggota tubuhnya menyentuh tanah, getaran hebat beriak di dataran es. Saat ia mendekat, semua orang akhirnya menyadari bahwa makhluk itu adalah seekor kura-kura raksasa, membawa sebuah pulau raksasa di punggungnya. Sesosok gelap berdiri di pulaunya, menatap puncak Tianzu dengan hormat. Pulau Binatang Laut. Iblis hitam dari Pulau Seribu Kematian juga telah tiba. Apa yang mereka rencanakan? Bagaimana mungkin 2 makhluk terlarang dari menara pemurnian iblis ini tiba-tiba berkumpul di lapangan es? Kelima jenderal dewa tercengang, dan Li Juenian bahkan tak percaya. Hanya Lin Bai yang memiliki kecurigaan samar. Ia menduga, kepergian iblis hitam dan Raja Mayat yang tak biasa dari tempat latihan mereka masing-masing kemungkinan besar disebabkan oleh semacam pemanggilan. Dan orang yang mengeluarkan pemanggilan ini kemungkinan besar adalah wanita berbaju merah yang baru saja terbangun di bawah puncak Tianzu. Lebih lanjut, Crow telah menyebutkan bahwa wanita berbaju merah itu adalah makhluk yang sangat kuno, memegang posisi tinggi di Istana Iblis 9 Neter. Ia memiliki wewenang dan kekuatan untuk memanggil para penguasa iblis dari Istana Iblis 9 Neter ini. Apa yang mereka rencanakan? Li Juenian menatap Raja Mayat dan Iblis Hitam dengan saksama. Raja Mayat mendekati puncak Tianzu dan melambaikan tangannya. Pasukan mayat darah dan boneka mayat berhenti di kaki puncak Tianzu, bergabung dengan roh-roh es. Raja Mayat, sendirian, berjalan ke puncak Tianzu dan menghilang.
Hal yang sama terjadi pada iblis hitam. Kura-kura raksasa, menyeret pulau binatang laut yang sangat besar, tiba di depan puncak Tianzu dan tergeletak tak bergerak di tanah. Iblis hitam, yang berdiri tegak di pulau binatang laut, melompat ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke puncak Tianzu. Mereka semua telah memasuki puncak Tianzu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam puncak Tianzu? 5 Jenderal Ilahi dan Li Juenian kebingungan. Li Juenian mengalihkan pandangannya ke Lin Bai dan berbisik, "Adik Lin Bai, kau menyeretku pergi dari puncak Tianzu begitu cepat tadi. Apa kau menemukan sesuatu?" Lin Bai bergumam, "Aku berniat membahas ini setelah kakak senior Yi Zian kembali. Tapi sepertinya aku tidak bisa menunggu. Kalau begitu aku langsung ke intinya." 5 Jenderal Ilahi dan Li Juenian menoleh, menyadari bahwa apa yang akan dikatakan Lin Bai kemungkinan akan mengganggu kedamaian di dalam menara pemurnian iblis. Di bawah puncak Tianzu terdapat makhluk terlarang, seorang wanita berbaju merah. Saat aku menemukannya, dia sedang terbangun. Aku menduga Raja Mayat dan Iblis Hitam dipanggil olehnya untuk bergabung di sini. Lin Bai menjelaskan secara singkat kepada yang lain tentang temuannya di puncak Tianzu. Mengenai metode lain dari Istana Iblis 9 Neter, seperti formasi Ibu Pertiwi Luotian, dan peti mati penciptaan Yin Yang, Lin Bai tetap diam. Ia takut jika ia berbicara terlalu banyak, informasinya akan membingungkan, dan ia juga khawatir Sekte Tiansui akan mencurigainya mengetahui begitu banyak. Jadi, Lin Bai berpura-pura tidak tahu, menjelaskan bahwa ia telah tersandung ke dalam sebuah gua di dalam air Sensian dan menemukan wanita berbaju merah. "Berapa tingkat kultivasi makhluk terlarang itu?" tanya Long Lan Sui penasaran. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, "Setelah melihatnya, aku berbalik dan lari. Kami tidak bertarung, jadi aku tidak tahu tingkat kultivasinya. Tapi menurutku, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menggerakkan Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis dan Iblis Hitam Pulau Binatang Laut bisa lemah?" Ekspresi 5 Jenderal Ilahi dan Li Juenian menjadi muram. Mereka semua tahu bahwa Lin Bai ada benarnya. Jika wanita berbaju merah itu tidak terampil, bagaimana mungkin Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis dan Iblis Hitam Pulau Binatang Laut bisa mematuhi perintahnya?